Hi everyone, how are things? I hope everything is fine. Today we are going to learn about subject pronoun and object pronoun. Hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti subjek dan kata ganti objek dalam bahasa Inggris. Are you ready? Here is the inspirational quote to keep you motivated in studying English. Ini kutipan inspirasi untuk memberikan semangat kepada kalian dalam belajar bahasa Inggris. The more you learn, the more you earn. The more you learn, the more you earn. Semakin kamu belajar, semakin banyak yang kamu dapatkan. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari pronoun. What is pronoun? Pronoun is any word that takes the place of a noun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan suatu kata benda. Personal pronoun atau kata ganti untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Di sini, kita hanya akan belajar mengenai subject pronoun atau kata ganti subjek dan object pronoun atau kata ganti untuk objek. Di dalam sebuah kalimat, subject pronoun terletak sebelum kata kerja atau predikat, sedangkan object pronoun terletak sesudah kata kerja atau predikat. Contoh untuk subject pronoun dan object pronoun. Yang pertama, I. I artinya saya, berfungsi sebagai subject pronoun, sedangkan me yang artinya juga saya berfungsi sebagai objek pronoun. Kedua, untuk subjek you artinya kamu atau kalian tidak mengalami perubahan dalam posisi subjek maupun objek pronoun. Ketiga, we artinya kami berfungsi sebagai subjek, sedangkan us yang artinya kami berfungsi sebagai objek pronoun. Keempat, they artinya mereka berfungsi sebagai subjek pronoun, sedangkan them artinya mereka berfungsi sebagai objek pronoun. Kelima, he artinya dia laki-laki yang berfungsi sebagai subjek pronoun, sedangkan him artinya dia laki-laki yang berfungsi sebagai objek pronoun. Keenam, she artinya dia perempuan yang berfungsi sebagai subjek pronoun, sedangkan her artinya dia perempuan yang berfungsi sebagai objek pronoun. Dan terakhir yaitu it menggantikan benda atau hewan yang berfungsi sebagai subjek pronoun dan tidak mengalami perubahan pada objek pronoun. Is it clear? Sudah jelas? To make it clear, I will show you some example in a sentence the using of subject pronoun and object pronoun. Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan beberapa contoh di dalam sebuah kalimat penggunaan kata ganti untuk subjek dan kata ganti untuk objek. I work in an office. Saya bekerja di kantor. Di sini, kata I berfungsi sebagai subjek kalimat karena terletak sebelum predikat atau kata kerja. Sedangkan pada kalimat he calls me every day, dia menelpon saya setiap hari. Di sini kata me berfungsi sebagai objek dari subjek I yang artinya saya, di mana kata me terletak sesudah kata kerja atau predikat. Selanjutnya, di dalam kalimat you are funny,
kamu lucu, di sini kata you berfungsi sebagai subjek kalimat. Sedangkan pada kalimat I like you a lot, di sini kata you berfungsi sebagai objek kalimat karena terletak sesudah kata kerja. Silakan kalian memahami contoh kalimat selanjutnya mengenai perbedaan subject pronoun dan object pronoun. Let's do some exercises the using of subject pronoun and object pronoun. Ayo kita latihan beberapa soal mengenai penggunaan kata ganti subjek dan kata ganti objek. Select the correct pronoun in the bracket. Pilihlah kata ganti yang benar yang ada di dalam tanda kurung. Number 1. She or her blah 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 drinks some milk. Untuk mencari tahu jawabannya, di sini kita harus memperhatikan konteks kalimat. Kita harus memilih apakah she atau her di dalam melengkapi kalimat yang ada. Dan karena bagian yang kosong atau bagian yang rumpang terletak sebelum kata kerja atau predikat, maka yang dibutuhkan adalah kata ganti untuk subjek atau subject pronoun. Sehingga jawaban yang benar adalah she drinks some milk. She drinks some milk. Dia minum susu. Untuk lebih jelas, kita masuk pada number 2. You give blah 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 a pen. Di sini kita harus memilih untuk kata I atau me untuk melengkapi kalimat yang ada. Nah, bagian yang rumpang atau bagian yang kosong itu ada sesudah kata kerja atau predikat. Sehingga yang dibutuhkan di dalam kalimat ini adalah objek pronoun dari kata saya, I atau me. Dan jawaban yang benar adalah me. You give me a pen. You give me a pen. Kamu memberikan saya sebuah pulpen. Mengapa jawabannya me? Karena me berfungsi sebagai objek pronoun, sedangkan I berfungsi sebagai subject pronoun. For the question number 3, please guess the answer by yourself. And if you know, please write it on the comment section. Untuk soal nomor 3, silakan menebak jawaban kalian. Dan jika tahu, silakan tulis di kolom komentar.